Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung fungsi konsumsi. Juga kita akan membahas sedikit mengenai MPC atau Marginal Propensity to Consume, atau bisa juga disebut dengan kecenderungan untuk mengkonsumsi. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi bisa kita katakan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Seperti pada gambar tersebut, itu adalah kegiatan konsumsi atau kegiatan menghabiskan. Yang dihabiskan adalah nilai guna dari barang tersebut. Pada gambar tersebut, dengan mengkonsumsi hamburger tersebut, maka nilai gunanya menjadi berkurang atau habis. Ada beberapa poin yang juga perlu kita perhatikan mengenai konsumsi ini. Poin yang pertama adalah besarnya konsumsi umumnya tergantung dari besarnya pendapatan. Jadi, besarnya konsumsi itu memang ditentukan atau tergantung dari besarnya berapa pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin besar juga konsumsi. Biasanya orang yang mempunyai uang saku di sekolah yang lebih banyak cenderung untuk menghabiskan jumlah yang lebih besar daripada orang yang uang sakunya sedikit atau lebih sedikit. Kemudian ada kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi pada saat pendapatan meningkat, yang disebut juga dengan MPC tadi, ya, atau Marginal Propensity to Consume, atau biasa juga kita kasih simbol B. Itu adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi atau MPC. Biasanya pada saat pendapatan meningkat, orang cenderung untuk memperbesar konsumsinya. Peningkatan pendapatan itu tidak seluruhnya ditabung, tetapi juga ada yang digunakan untuk meningkatkan konsumsi, terutama untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, ini disebut sebagai MPC atau Marginal Propensity to Consume, atau kecenderungan untuk mengkonsumsi yang diperoleh dari tambahan pendapatan. Pada saat tidak ada pendapatan, manusia juga tetap butuh konsumsi. Meskipun di poin awal konsumsi itu tergantung dari besarnya pendapatan, tetapi apabila seseorang tidak mempunyai pendapatan, dia juga tetap membutuhkan konsumsi minimal untuk kebutuhan dasarnya. Nah, pengeluaran konsumsi pada saat seseorang tidak mempunyai pendapatan itu disebut dengan konsumsi otonom atau autonomous consumption. Kita beri simbol A. Berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan, atau hubungan antara C dengan Y. C itu konsumsi, Y itu adalah pendapatan. Bentuk fungsi konsumsi bisa kita lihat pada slide tersebut. C sama dengan
A plus BY, ya, di mana keterangannya C itu adalah tingkat konsumsi, A itu adalah konsumsi otonom atau konsumsi pada saat pendapatan seseorang itu nol atau tidak punya pendapatan, dan B itu adalah MPC atau kecenderungan untuk menghabiskan konsumsi dari setiap tambahan pendapatan. Sedangkan fungsi konsumsi sendiri bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut, ya. Karena tadi konsumsi itu menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan konsumsi, ya, maka rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan C min C1 per C2 min C1, di mana Y itu adalah pendapatan dan C itu adalah konsumsi. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang fungsi konsumsi, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal tersebut, Tuan Daus bekerja di sebuah instansi swasta dengan gaji Rp2.500.000 per bulan. Dari gaji tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa Rp2 juta. Bulan berikutnya, gaji Tuan Daus naik sebesar Rp1 juta. Dari gaji tersebut digunakan untuk konsumsi barang dan jasa Rp2.700.000. Berdasarkan data tersebut, fungsi konsumsi adalah ada pilihan A, B, C, D, E. Kita akan coba bahas soal tersebut. Ya, saya tampilkan lagi soalnya, diperkecil, kemudian kita akan coba untuk menjawab. Tuan Daus bekerja di sebuah instansi swasta dengan gaji Rp2.500.000. Rp2.500.000 itu adalah Y1. Pada saat Y1-nya Rp2.500.000, dia menggunakannya untuk konsumsi sebesar 2 juta. Jadi 2 juta itu adalah C1. Bulan berikutnya gaji Tuan Daus naik sebesar 1 juta. Ya, jadi 2.500.000 naik 1 juta menjadi 3.500.000. 3.500.000 itu adalah Y2, penghasilan setelah mengalami perubahan, kenaikan. Ketika penghasilannya naik, konsumsinya juga berubah menjadi 2.700.000. 2.700.000 itu adalah C2. Sekarang kita akan hitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan C min C1 per C2 min C1. Data-datanya sudah ada di atas, tinggal kita masukkan. Y min Y1-nya 2.500.000, ya, kita tulis. Kemudian dibagi dengan Y2 sebesar 3.500.000 dikurang dengan Y1, yaitu sebesar 2.500.000, sama dengan C min C1. C min C1-nya 2 juta. Kemudian dibagi dengan C2 min C1. C2-nya 2.700.000. Min C1-nya adalah 2 juta. Jadi min 2 juta. Lalu dari data tersebut kita sederhanakan. Y min 2.500.000 tetap. Ya, kita tulis Y min 2.500.000 dibagi dengan 3.500.000 dikurang 2.500.000, hasilnya adalah 1 juta. Sama dengan C min 2 juta, tetap kita tulis. Lalu 2.700.000 dikurang 2 juta, hasilnya adalah 700. Kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita kali silang.
kita kali silang, 700 kita kali dengan Y min 2.500.000 sama dengan, lalu yang sebelahnya 1 juta dikali C min 2 juta. Ya, jadinya seperti itu. Lalu kita selesaikan. 700 dikali dengan Y, 700.000 Y. Kemudian 700 dikali dengan min 2.500.000, maka hasilnya adalah min 1.750.000.000.000. Sama dengan 1 juta dikali C, 1 juta C. Kemudian 1 juta kita kalikan dengan min 2 juta. Hasilnya adalah min 2 triliun. Lalu kita selesaikan ya. 700.000 Y kemudian dikurang 1.750.000.000, kemudian min 2 triliun ini kita pindahkan jadi menjadi plus 2 triliun, lalu sama dengan 1 juta C. Lalu kita sederhanakan dari ini, 700.000 Y tetap ya. Kemudian ini min 1,7 triliun ini kita kurang atau kita tambah dengan 2 triliun. Min 1,75 tambah 2 berarti hasilnya adalah 250 miliar. Sama dengan 1000 C, 1 juta C ya. Lalu dari sini kita bisa menghitung besarnya nilai C-nya, yaitu 700.000 Y kemudian ditambah dengan 250 miliar dibagi dengan 1 juta sama dengan C. Maka C sama dengan 700.000 Y dibagi dengan 1 juta adalah 0,7 Y. Kemudian ditambah dengan 250 miliar dibagi dengan 1 juta, hasilnya adalah 250.000. Dengan demikian kita sudah memperoleh jawabannya. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 0,7 Y ditambah dengan 250.000. Jadi dari soal tadi jawaban yang benar adalah jawaban E. C sama dengan 250.000 tambah 0,7 Y. Demikian pembahasan mengenai fungsi konsumsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.